Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi materi mata pelajaran PPKN kelas 7 bab 4 bagian C tentang perilaku toleransi terhadap keberagaman. Nah, seperti biasa, jangan lupa persiapan buku sama penanya supaya nanti setiap ada materi penting bisa dicatat oleh kalian. Nah, adapun pembahasan yang akan dibahas dalam video pembelajaran hari ini tentang pengertian, ciri-ciri, manfaat, pentingnya toleransi, perilaku toleran dalam keberagaman, serta perilaku toleran terhadap keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian sikap toleransi. Seperti apa sih pengertian sikap toleransi? Nah, istilah toleransi dalam bahasa Latin berasal dari kata tolerans yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Jadi sekali lagi pengertian toleransi ini adalah dengan sabar membiarkan sesuatu. Nah, secara bahasa toleransi berarti sifat atau sikap menenggang atau menghargai atau membiarkan atau juga membolehkan pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Jadi, sikap toleransi berarti apa? Ya, sikap toleransi itu berarti suatu sikap yang saling menghargai dan menghormati antara individu atau kelompok di dalam suatu masyarakat meskipun terdapat perbedaan di dalamnya. Nah, baik perbedaan pendapat, terus juga perbedaan pandangan, perbedaan agama, perbedaan ras, budaya, dan perbedaan lainnya. Nah, sedangkan pengertian sikap toleransi menurut beberapa ahli, ya. Yang pertama menurut WJS Purwadarminta, toleransi adalah suatu sikap menenggang, yakni menghargai dan memperbolehkan suatu pendapat atau pandangan yang berbeda. Dalam hal ini, seorang harus menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan pendiriannya. Sedangkan menurut Mark Isaac Dimon, toleransi adalah suatu pengakuan masyarakat yang majemuk dan mengakui perdamaian dan menunjukkan sikap atau perilaku yang tidak menyimpang dari suatu aturan dan menghargai serta menghormati setiap tindakan orang lain. Sedangkan menurut Johan Effendi, toleransi ialah sikap yang menghargai kemajemukan, di mana kemajemukan yang dimaksud adalah perbedaan masing-masing individu seperti suku, agama, dan lain sebagainya. Jadi sikap menghargai ini diperlukan sebagai salah satu usaha untuk memberikan hak yang sama untuk masing-masing individu. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya pengertian dari sikap toleransi ini adalah sikap saling menghargai, sikap saling membiarkan, atau sikap saling memperbolehkan apa, yaitu memperbolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Jadi intinya adalah sikap saling menghargai, ya, sikap saling menghargai dalam perbedaan yang ada di dalam masyarakat ini. Jadi selain sikap saling menghargai, yaitu sikap saling menghormati antar individu atau kelompok di dalam masyarakat ini meskipun terdapat perbedaan di dalamnya. Sedangkan yang selanjutnya ciri-ciri dari sikap toleransi ini apa, ya, atau ciri-ciri dari toleransi. Nah, terdapat sikap toleransi ini diketahui dengan memperhatikan sikap seseorang terhadap orang-orang di sekitarnya. Nah, secara umum orang yang bersikap toleransi akan menunjukkan ciri-ciri seperti yang pertama, menghargai dan menghormati orang lain meskipun berbeda agama, suku, dan ras. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain yang berbeda. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang lain tanpa memandang agama, suku, dan ras. Yang selanjutnya, yang keempat, memberikan kebebasan untuk beribadah kepada setiap orang sesuai dengan kepercayaan dan tidak melakukan intimidasi meskipun berbeda kepercayaan. Yang terakhir, yang kelima, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang meskipun berbeda agama, suku,
ras gitu ya, dan sebagainya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari sikap toleransi, atau seseorang itu bisa dikatakan telah melakukan sikap toleransi atau telah melaksanakan sikap toleransi itu bisa dilihat dari beberapa ciri tadi ya. Yang pertama tadi ada menghargai, terus juga berbuat baik, terus juga memberikan kebebasan, dan juga memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang. Yang selanjutnya adalah manfaat. Nah, manfaat dari sikap toleransi ini apa? Yaitu pada dasarnya tujuan toleransi adalah untuk menciptakan suasana yang harmonis di dalam masyarakat yang majemuk. Itu tujuan utama dari pada dasarnya toleransi itu ya. Nah, sikap toleransi dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik meskipun dalam masyarakat terdiri dari beragam agama, ras, suku, dan golongan. Adapun manfaat toleransi diantaranya meningkatkan rasa persaudaraan, terus juga meningkatkan rasa nasionalisme, meningkatkan kekuatan dalam iman, terus juga mempermudah mencapai kata mufakat, dan memudahkan pembangunan negara. Nah, itu adalah beberapa manfaat dari sikap toleransi. Yang selanjutnya adalah pentingnya toleransi. Nah, pentingnya toleransi, Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang majemuk atau beragam. Dari kota Sabang sampai Merauke ya, atau dari Sabang sampai Merauke. Berbagai macam suku, bangsa, ras, dan kebudayaan yang ada di negara Indonesia ini. Keberagaman yang ada di Indonesia merupakan salah satu ciri khas yang tidak dimiliki oleh negara dimanapun di dunia ini. Nah, lalu keberagaman yang ada juga bisa mendatangkan masalah bagi bangsa dan negara Indonesia. Keberagaman bisa menjadi penyebab terjadinya konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Maka oleh karena itu diperlukan sikap toleransi untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman ini. Yang selanjutnya yaitu perilaku toleran dalam keberagaman. Nah, keanekaragaman yang terdapat dalam masyarakat Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang berharga dan harus dipertahankan dalam hubungan dengan kepentingan persatuan dan kesatuan. Lalu banyaknya perbedaan membuat kita saling sadar akan pentingnya pergaulan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, budaya, dan gender. Semua perbuatan yang ada di masyarakat itu atau semua perbedaan yang ada harus dihormati dan dihargai oleh setiap individu. Adapun bentuk perilaku menghargai dan menghormati keberagaman suku, bangsa, etnis, ras, agama, budaya, dan gender, salah satunya yang pertama adalah saling mengasihi, membina, dan memberi antar sesama. Yang kedua, tidak menonjolkan perbedaan, tetapi mencari kesamaan. Yang ketiga, merasa bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia. Yang keempat, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang terakhir, mengutamakan persatuan dan persatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, sedangkan bagi pelajar, perilaku yang semangat atau perilaku yang harusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau semangat kebangsaan dalam mempertahankan keragaman budaya bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang kedua, mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya. Yang ketiga, merasa bangga tentunya terhadap apa? Terhadap budaya bangsa sendiri. Yang keempat, menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. Nah, yang terakhir, bagaimana sih perilaku toleran terhadap keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Nah, agar kerukunan masyarakat tetap terjaga, maka toleransi dalam keberagaman harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terdapat beberapa contoh sikap toleransi terhadap keberagaman dalam lingkungan sehari-hari. Yang pertama tentunya dalam lingkungan keluarga. Sikap toleransinya itu seperti apa? Yaitu yang pertama, saling menyayangi antar anggota keluarga. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat. Yang ketiga, tolong menolong antar anggota keluarga. Yang keempat, mentaati peraturan yang telah disepakati bersama. Terus juga tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. Yang terakhir yaitu melaksanakan nasihat orang tua. Tidak boleh membantah perintah atau nasihat yang diberikan orang tua kepada anaknya ya. Nah, sedangkan dalam lingkungan sekolah, yang pertama yaitu mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul.
Yang ketiga, saling menyayangi dan menghormati sesama pelajar. Yang keempat, berkata yang sopan atau tidak berbicara kotor. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada teman yang akan melakukan ibadah, ya. Jadi tidak boleh melarang apabila teman kita yang berbeda agama melaksanakan ibadah, ya, sesuai dengan kepercayaannya. Yang terakhir yaitu tidak mau menyinggung perasaan orang lain. Nah, itu tidak boleh, ya. Tidak boleh menghina atau tidak boleh mengejek teman-teman kita itu, ya, meskipun berbeda. Tapi kita harus saling menghargai dan menghormati. Yang selanjutnya yaitu dalam lingkungan masyarakat. Nah, contoh sikap toleransi dalam kehidupan di lingkungan masyarakat itu yang pertama, adanya sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Yang kedua, menjaga kerukunan antar warga masyarakat. Yang ketiga, ikut berpartisipasi dalam kegiatan atau kehidupan di dalam masyarakat ini. Yang keempat, menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat, ya, dengan jalan-jalan yang diputuskan secara bersama-sama, tidak berdasarkan keputusan pribadi atau berdasarkan keputusan golongan. Yang keempat, yang kelima, berpartisipasi dalam kegiatan di masyarakat. Yang terakhir yaitu mentaati peraturan yang berlaku di masyarakat, seperti itu, ya. Sedangkan dalam lingkungan berbangsa dan bernegara, yang pertama contoh sikap toleransinya itu merasa senasib sepenanggungan. Yang kedua, tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, atau golongan. Yang ketiga, menjaga persatuan bangsa dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, mengakui dan menghargai hak asasi manusia. Yang selanjutnya, menghormati acara keagamaan yang dilakukan di tempat umum. Dan yang terakhir, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dulu pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.